Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIK Channel bersama saya IIK Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan linglung kena puter giling dari bekas pacarnya. Ini cara ruqyah mandiri yang bisa kamu lakukan ya. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan ini ya, saya pikir saya pengen menyapa dulu seluruhnya adik-adikku sekalian yang baru subscribe ke channel ini ya. Selamat bergabung, semoga bisa mengambil banyak manfaat ya. Juga kepada seluruh adik-adikku di seluruh penjuru tanah air Indonesia, yang di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Bali, Kalimantan, Sulawesi, Pulau Madura ya, kemudian Nusa Tenggara dan Papua ya. Kemudian juga adik-adikku yang ada di luar negeri, yang di Singapura, di Malaysia, di Taiwan, di Hong Kong, di Brunei Darussalam, kemudian di Jeddah, di Doha, di Abu Dhabi, dan seterusnya. Semoga tetap istiqomah ya, dan juga semoga Allah berikan kemudahan di dalam mewujudkan seluruh yang diharapkan. Amin ya rabbal alamin ya. Baik, jadi saya membaca di salah satu komen tentang ajian puter giling ya. Apa itu ajian puter giling? Puter giling itu semacam ilmu pembalik perasaan ya. Hampir mirip lah dengan ilmu pelet, tetapi kalau pelet itu kan kepada orang yang mantan bisa begitu kan, kepada orang yang sama sekali baru juga bisa. Nah, kalau puter giling itu dia lebih spesifik ya, lebih khusus, bukan untuk orang yang baru ya, tetapi untuk orang yang pernah membangun cinta bersama dia. Kalau kepada orang yang menolak dia, itu tidak bisa bekerja ya, tetapi hanya kepada orang yang memang pernah terikat secara emosional ya, jadi pernah saling mencintai bersama-sama ya, bekas pacar, mantan suami, mantan istri. Nah itulah ya yang bisa atau menjadi wilayah pengaruh dari ajian atau ilmu yang bernama puter giling tadi ya. Nah, jadi saya baca tuh, Ustadz, bekas pacar atau mantan istri, saya lupa ya, tapi kurang lebih begitulah, kena puter giling dari mantannya lagi. Jadi si wanita misalnya sebelum bersama-sama dengan Anda, dia sudah punya bekas pacar ya. Kemudian misal dia menikah dengan Anda, sementara dia punya bekas pacar. Nah, bekas pacarnya inilah yang mengirimkan puter giling tadi kepada mantan Anda ini, kemudian jadi linglung. Kan orang kena puter giling itu jadi linglung ya. Jadi seperti orang bingung tuh. Nah, disitulah kemudian ketika orang linglung bingung kan, alam bawah sadarnya terbuka tuh pintunya, dan itu pengaruhnya akan semakin kuat ya, apalagi kalau tidak ada usaha untuk membentengi yang bersangkutan dari pengaruh ilmu atau keilmuan yang bernama puter giling tadi ya. Jadi dia balik ya, linglung dia dengan kita yang tidak ingat-ingat banget begitu, yang ada di dalam memori dia itu hanya
mantannya tadi atau orang yang mengirimkan ajian dari puter giling tadi ya. Nah, jadi sekarang ya, apa yang bisa dilakukan ya? Saya pernah membahas tentang sihir jild wa tahyij ya. Kalau jild wa tahyij ini dia membuat orang atau merekayasa pikiran orang sehingga orang lupa segalanya. Lupa dengan anak-anaknya, lupa dengan suaminya, lupa dengan pekerjaannya, bahkan kadang-kadang kalau pengaruhnya sangat kuat lupa dengan dirinya sendiri. Jadi kayak orang kena amnesia. Tetapi kalau putar giling ini, dia hanya lupa dengan suaminya atau dengan pasangannya pada saat ini. Ya, dengan anaknya dia ingat, dengan pekerjaannya dia ingat ya. Misal dia berprofesi sebagai guru atau sebagai dosen ya. Yang namanya dosen kan harus punya literatur yang banyak ya, hafalan literatur yang banyak. Tidak ada masalah ketika dia ngajar atau memberikan kuliah, lancar-lancar saja, keluar semua ilmunya. Cuman dalam bidang itu saja, bidang cintanya tadi, nah di situ dia kemudian akan menjadi seperti orang linglung. Kalau dia sedang bekerja, ya normal saja. Tetapi ketika orang yang mengirimkan puter giling tadi sedang mengirimkan pengaruhnya, menjampi-jampi begitu kan, nah di situ dia akan linglung, ya, lupa kepada pasangannya pada saat ini. Nah, apa yang bisa dilakukan? Tentu ada beberapa level ya. Kalau masih berada di dalam satu rumah, masih menjadi suami atau masih menjadi istri, cuman kelihatan saja kan perubahan perilaku jadi aneh lah. Jadi biasanya orang yang berada di bawah pengaruh sihir itu selain linglung tadi ya, tanda yang paling gampang dilihat itu ketika dia tidur ya. Kalau tidurnya sering kaget begitu kan, sering geragapan, atau kemudian tiba-tiba terbangun dan mengalami fase disorientasi, ini tidak tahu ini waktunya malam atau pagi ya. Misal kebangunnya malam atau sore, dia berpikir itu waktu pagi. Kebangunnya pagi hari, dia berpikir itu waktu malam hari. Nah, jadi sering mengalami disorientasi tadi, itu tanda yang paling gampang dilihat. Ya, nah, jadi ya, sekarang ya yang bisa dilakukan untuk membersihkan kalau masih jadi satu rumah ya. Ya kalau satu rumah itu hidupkanlah sholat berjamaah ya. Nah ketika sholat Anda bacakan surat atau ayat-ayat penghancur sihir ya. Jadi dia mendengarkan. Itu ru'yah yang sangat efektif. Jadi ketika sholat selesai membaca surat Al-Fatihah, Anda bacakan surat atau ayat-ayat penghancur sihir ya. Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, 2 ayat penutup dari surat Al-Baqarah atau bagian-bagian dari surat Al-Baqarah ya, termasuk di dalamnya adalah ayat kursi. Nah, Anda bacakan itu. Pertanyaannya kemudian lah, bagaimana kalau suami yang kena Ustaz? Lah itu Anda ngaji di depan dia ya, atau paling tidak ngaji di dekat dia dalam jarak yang dia bisa dengarkan ya. Nah kemudian yang kedua ya, bagaimana kalau yang bersangkutan ternyata jauh? Nah ini ya, yang jarak jauh ini. Jadi jarak jauh, jarak dekat itu sesungguhnya
ketika kita niatkan untuk itu ya, melakukan ruqyah atau pembersihan terhadap yang bersangkutan tadi, maka insya Allah ya semuanya ketika kita memohon pertolongan kepada Allah, kita minta tolong kepada Allah, maka akan Allah sampaikan apapun yang kita kirimkan dengan niat yang baik tadi ya. Jadi jarak dekat ataupun jarak jauh yang dibacakan adalah ayat-ayat penghancur sihir ya. Jadi yang pertama Anda bacakan surat Al-Baqarah ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Insya Allah semuanya sudah pernah baca ya. Kemudian Anda membacakan ayat kursi, bagian juga dari surat Al-Baqarah. Kemudian Anda bacakan 2 ayat penutup dari surat Al-Baqarah ya. Mulai dari Amanar Rasulu dan seterusnya sampai bagian penutup dari surat Al-Baqarah tadi. Itu yang perlu Anda bacakan. Tetapi sebelum Anda membacakan ayat dan surat-surat ini, Anda berdoa terlebih dahulu ya. Jadi doanya adalah Bismillahi arkika min kulli say'in yu'zika min syarri kulli nafsin au aini hasidin Allahu yasfika Bismillah arkika. Dengan menyebut nama Allah, aku membacakan ruqyah untukmu. Ya, Anda sebut nama dari mantan tadi, bin atau binti ayahnya, dari segala sesuatu yang mengganggumu, dari kejahatan setiap jiwa dan pengaruh ain. Semoga Allah menyembuhkanmu. Dengan nama Allah aku meruqyahmu. Ya. Jadi Anda baca dulu doa ini, kemudian dilanjutkan dengan membaca tadi surat Al-Baqarah ayat yang pertama sampai ke-5, kemudian ayat kursi, 2 penutup atau 2 ayat penutup dari surat Al-Baqarah, kemudian Al-Ikhlas, An-Nas, dan Al-Falaq ya. Semoga Allah berikan pertolongan kepada kita senantiasa. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.